Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan ujar dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Dodi Prasada, dosen Prodi Manajemen Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi perkuliahan pada mata kuliah perilaku konsumen, yaitu pada pertemuan pertama. Tonton terus rangkaian video pembelajaran di kanal edukasi kebanggaan kita bersama Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Kawan ujar dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari materi yang menarik dan tentunya bermanfaat untuk menambah wawasan serta keterampilan. Pembelajaran ini dirancang agar mudah dipahami, disajikan secara sistematis, dan disertai dengan contoh-contoh nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari maupun di dunia kerja. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah: pertama, pengertian perilaku konsumen; yang kedua, studi perilaku konsumen; yang ketiga, pentingnya menganalisis perilaku konsumen; dan yang keempat, model-model perilaku konsumen. Baiklah kawan ujar, kita mulai dari pembahasan pertama. Materi pertama diawali dengan pengertian perilaku konsumen. Rekan ujar, sebelum kita mendalami strategi pemasaran yang efektif, penting bagi kita untuk memahami terlebih dahulu apa itu perilaku konsumen. Yang pertama, menurut Fandi Ciptono, perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu dalam memperoleh, menggunakan, dan mengevaluasi produk atau jasa sebagai respon terhadap kebutuhan dan keinginan mereka. Selanjutnya, Jaslim Saladin menyatakan bahwa perilaku konsumen merupakan proses dan aktivitas yang berkaitan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta evaluasi produk atau jasa demi memuaskan kebutuhan. Sementara itu, menurut Women dan Minor, dalam versi terjemahan oleh peneliti Indonesia, menjelaskan bahwa perilaku konsumen mencangkup studi tentang unit pembelian dan proses pertukaran yang terlibat dalam memperoleh, mengkonsumsi, dan membuang barang dan jasa. Dari ketiga pendapat tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah rangkaian proses mulai dari pencarian informasi, pengambilan keputusan, hingga evaluasi produk yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan individu maupun kelompok. Pemahaman ini menjadi dasar penting bagi para pelaku bisnis dan pemasar dalam menyusun strategi yang tepat sasaran. Tapi, apa sebenarnya yang membentuk perilaku konsumen? Tidak sesederhana suka atau tidak suka. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor yang pertama adalah faktor pribadi, seperti usia, pekerjaan, gaya hidup, hingga pendapatan. Ada faktor kedua, psikologis, meliputi motivasi, persepsi, pembelajaran, dan sikap. Yang ketiga, faktor sosial, seperti dipengaruhi oleh keluarga, kelompok, referensi, hingga budaya. Semua ini mempengaruhi bagaimana konsumen mengenali kebutuhan, mencari informasi, membandingkan pilihan, hingga akhirnya memutuskan untuk membeli. Itulah mengapa perusahaan yang sukses adalah mereka yang benar-benar memahami cara berpikir konsumennya. Bukan sekedar menjual produk, tetapi memberikan nilai dan pengalaman. Di era digital saat ini, perilaku konsumen berubah semakin dinamis,
Teknologi membuat akses informasi yang luas dan keputusan pembelian tidak lagi hanya dipengaruhi oleh iklan. Kini banyak konsumen mencari ulasan, membandingkan harga, bahkan melihat rekomendasi dari influencer sebelum membeli. Contoh sederhananya, seorang ingin membeli skincare, bukan langsung ke toko, tapi membuka kanal YouTube untuk melihat review, lalu mengecek marketplace, melihat rating, dan membaca komentar pembeli lain. Inilah yang disebut dengan konsumen digital. Bagi para pemasar, ini adalah tantangan dan peluang. Mereka harus bisa membangun kepercayaan, kecepatan respon, dan konsisten atas kualitas. Karena semua itu dilihat langsung oleh konsumen dan hitungan detik. Di era digital, perilaku konsumen tidak hanya tentang membeli, tetapi juga tentang berinteraksi dan mempengaruhi. Karena sekarang setiap konsumen juga bisa menjadi media. Setelah memahami apa itu perilaku konsumen, sekarang kita masuk ke submateri kedua, yaitu studi perilaku konsumen. Studi perilaku konsumen bukan sekedar melihat apa yang dibeli, memilih produk tertentu, bagaimana proses keputusannya, dan apa yang mereka rasakan setelah membeli. Tujuan dari studi ini adalah untuk membantu perilaku bisnis memahami referensi konsumen, sehingga strategi pemasaran bisa lebih tepat sasaran. Dalam prakteknya, studi perilaku konsumen melibatkan berbagai pendekatan. Ada yang menggunakan survei, wawancara, hingga observasi langsung. Konsumen tidak hanya dilihat dari apa yang mereka katakan, tetapi juga dari apa yang mereka lakukan. Contohnya, perusahaan e-commerce mempelajari kebiasaan pengunjungnya melalui data klik, waktu melihat produk, dan tingkat pembelian. Dari situ, mereka bisa menyesuaikan tampilan, promosi, hingga rekomendasi produknya. Studi perilaku konsumen juga sering dipengaruhi oleh psikologi, sosiologi, dan ekonomi. Karena keputusan pembelian sangat dipengaruhi oleh persepsi, norma sosial, dan daya beli. Dalam studi perilaku konsumen, kita perlu memahami bahwa keputusan pembelian tidak secara tiba-tiba. Ada berbagai komponen penting yang mempengaruhi bagaimana seseorang memilih dan membeli sebuah produk. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor ini berasal dari dalam diri konsumennya, seperti motivasi, persepsi, sikap, kepribadian, dan gaya hidup. Contohnya, seseorang dengan gaya hidup aktif mungkin lebih tertarik membeli produk-produk kesehatan atau olahraga. Lalu, faktor yang kedua adalah dari eksternal. Faktor ini datang dari luar diri konsumen, seperti keluarga, teman sebaya, budaya, dan status sosial. Seringkali seseorang membeli sesuatu bukan hanya karena butuh, tapi karena dipengaruhi oleh tren, opini teman, atau citra sosial. Kemudian, ada proses pengambilan keputusan konsumen yang terdiri dari 5 tahap. Tahapan pertama adalah pengenalan kebutuhan. Yang kedua, pencarian informasi. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Keempat, keputusan pembelian. Dan yang kelima, perilaku pasca pembelian. Keseluruhan proses ini menjadi landasan utama dalam memahami perilaku konsumen secara menyeluruh. Ketika kita mampu membaca,
menganalisis setiap komponen ini, maka kita bisa merancang strategi pemasaran yang lebih personal, relevan, dan efektif. Setiap bisnis yang sukses pasti memahami siapa konsumennya. Itulah mengapa studi perilaku konsumen sangat penting dalam praktik bisnis nyata. Misalnya, perusahaan e-commerce seperti Tokopedia atau Shopee memanfaatkan data perilaku konsumen seperti waktu berbelanja, produk yang sering dicari, dan kebiasaan klik. Dari data ini, mereka menyusun rekomendasi produk, membuat flash sale, hingga menentukan waktu terbaik untuk promosi. Contoh lainnya, di industri makanan cepat saji, McD melakukan studi mendalam tentang waktu pembelian terbanyak, menu favorit berdasarkan segmen usia, bahkan musik latar yang membuat konsumen merasa nyaman. Dengan memahami perilaku konsumen, perusahaan tidak sekedar menjual produk, tapi membangun pengalaman yang tepat di waktu yang tepat, dan untuk memahami perilaku konsumen secara sistematis. Para ahli mengembangkan berbagai model perilaku konsumen. Salah satu yang paling kenal adalah model EKB. Model ini menggambarkan proses berpikir konsumen mulai dari pengenalan kebutuhan hingga evaluasi setelah pembelian. Ada juga model Howard Said yang lebih kompleks dan memperhitungkan faktor-faktor sosial dan psikologis dalam pengambilan keputusan. Model ini digunakan oleh perusahaan, penelitian, dan pemasar untuk merancang pendekatan yang lebih efektif. Karena semakin dalam kita memahami perilaku konsumen, semakin besar peluang kita untuk memberi solusi yang benar-benar dibutuhkan. Setelah memahami pengertian dan studi perilaku konsumen, kini saatnya kita membahas submateri ketiga, yaitu mengapa menganalisis perilaku konsumen itu sangat penting. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, informasi tentang konsumen adalah senjata utama. Dengan menganalisis perilaku konsumen, perusahaan bisa lebih akurat dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penting seperti siapa target pasar kita? Apa yang sebenarnya mereka butuhkan? Mengapa mereka memilih produk A bukan produk B? Melalui analisis ini, perusahaan dapat pertama, menentukan strategi pemasaran yang tepat. Kedua, mengembangkan produk sesuai kebutuhan. Ketiga, membangun komunikasi yang lebih personal. Dan yang keempat, meningkatkan loyalitas konsumen. Tanpa pemahaman perilaku konsumen, strategi bisnis hanya bersifat tebakan. Tapi dengan analisis yang kuat, setiap keputusan bisa berbasis data dan kebutuhan nyata. Contohnya brand fashion, yaitu mempelajari tren konsumen muda di media sosial untuk menentukan warna, model, hingga waktu rilis produk tersebut. Bahkan di industri digital seperti aplikasi atau game, perilaku pengguna terus dianalisis agar fitur, tampilan, dan pengalaman pengguna selalu relevan. Kesimpulannya, menganalisis perilaku konsumen bukan lagi pilihan. Ini adalah keharusan bagi siapapun yang ingin bertahan dan ingin unggul di tengah persaingan. Jadi, dengan memahami dan menganalisis perilaku konsumen, bisnis tidak hanya menebak keinginan pasar, tapi benar-benar menyentuh kebutuhan dan harapan pelanggan. Di era persaingan yang ketat seperti sekarang, keputusan yang tepat hanya bisa diambil dari pemahaman yang mendalam terhadap konsumennya. Karena itu, semakin tajam analisis yang dilakukan, semakin besar pula peluang untuk menciptakan produk, layanan, dan strategi yang berhasil.
Setelah memahami pentingnya menganalisis perilaku konsumen, sekarang kita masuk ke submateri keempat, model-model perilaku konsumen. Model perilaku konsumen adalah kerangka berpikir yang membantu kita memahami bagaimana konsumen membuat keputusan. Bukan hanya melihat apa yang mereka beli, tapi juga mengapa mereka membeli. Bagaimana proses berpikirnya dan apa yang mempengaruhinya. Model ini sangat penting bagi pemasar dan peneliti karena menyajikan gambaran sistematis dan terstruktur dari perilaku konsumen. Ada banyak model perilaku konsumen, namun kita akan membahas 3 yang paling umum digunakan. Yang pertama, model Angel Coulthard Blackwell. Yang kedua, model Howard Schmidt. Yang ketiga, model Kotler. Masing-masing model ini memiliki pendekatan yang berbeda, namun semuanya bertujuan untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan konsumen dari awal hingga akhir. Model Angel Coulthard Blackwell. Model ini adalah salah satu model perilaku konsumen yang paling banyak digunakan. Model ini menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan konsumen terdiri dari 5 tahapan. Tahapan pertama yaitu pengenalan akan kebutuhan. Yang kedua, pencarian informasi. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Yang keempat, keputusan pembelian. Serta yang kelima adalah evaluasi pasca pembelian. Contohnya begini. Seorang ingin membeli handphone baru karena yang lama sudah lambat. Lalu mencari informasi dari review YouTube atau marketplace setelah membandingkan merek dan harga. Ia memilih produk yang sesuai budget, lalu membelinya. Setelah itu, ia menilai apakah puas dengan pembeliannya. Model EKB menggambarkan bahwa konsumen tidak asal membeli, melainkan melalui serangkaian proses berpikir dan membandingkan. Bicara tentang model kedua, menurut Howard, sedikit lebih kompleks. Model ini menjelaskan bahwa perilaku konsumen dipengaruhi oleh 3 hal utama. Pertama, input seperti iklan, promosi, testimoni. Lalu ada prosesnya, bagaimana konsumen mempersepsi, mempelajari dan membuat keputusan. Lalu ada output, keputusan pembelian atau tidak membeli. Contohnya, seorang ibu melihat iklan sabun cuci piring di TV yang mengklaim lebih hemat dan wangi. Ia kemudian mulai memperhatikan testimoni teman dan akhirnya mencoba produk tersebut. Jika puas, dia akan membeli. Kalau tidak, dia akan kembali ke produk lamanya. Model ini membantu kita memahami bahwa stimulus dari luar bisa memicu proses berpikir hingga tindakan pembelian. Lalu ada model yang ketiga menurut Kotler. Model ini disebut Kotler Black Box karena fokus pada stimulus dari luar yang masuk ke dalam kotak hitam dalam petik, yaitu konsumen, yaitu pikiran dan proses psikologisnya, lalu menghasilkan respon atau keputusan. Misalnya, saat ada promo, diskon, dan gratis ongkir di tanggal 11 bulan 11. Misalnya, banyak konsumen langsung tergoda dan check out produk yang sebelum hanya masuk keranjang. Model ini menggambarkan bahwa meskipun kita tidak bisa melihat isi pemikiran konsumen secara langsung, tetapi kita bisa memprediksi perilaku melalui stimulus dan hasil akhirnya. Setiap model perilaku konsumen membantu kita melihat proses pengambilan keputusan dari sudut pandang yang berbeda. Dalam dunia nyata, khususnya di Indonesia, model-model ini sangat berguna untuk memahami bagaimana konsumen bertindak, mulai dari belanja,
kebutuhannya sehari-hari hingga membeli produk digital. Dengan memahami model-model ini, kita bisa lebih tepat dalam merancang strategi pemasaran, menciptakan pengalaman, dan menyesuaikan pendekatan komunikasi. Rekan ujar yang berbahagia, kita sudah sampai di akhir sesi hari ini. Banyak hal yang menarik yang sudah kita pelajari bersama tentang perilaku konsumen. Pertama, kita telah mengenal apa itu perilaku konsumen. Sebuah proses yang melibatkan keputusan, perasaan, dan tindakan dalam memenuhi kebutuhan. Kemudian kita sudah membahas bagaimana studi perilaku konsumen dilakukan dan mengapa ini sangat penting bagi dunia bisnis. Lalu kita pelajari bahwa menganalisis perilaku konsumen bukan sekedar tren, tapi sebuah keharusan agar produk dan strategi bisa tepat sasaran. Dan yang tidak kalah penting, kita sudah mengenal beberapa model perilaku konsumen seperti EKB, Howard, dan Kotler yang membantu kita memahami proses pengambilan keputusan secara sistematis. Dari semua itu, satu hal yang bisa kita simpulkan: semakin kita memahami konsumen, semakin besar peluang kita untuk memenangkan hati mereka. Bukan cuma soal menjual produk, tapi juga bagaimana kita mengerti apa yang mereka butuhkan dan rasakan. Jadi, yuk terus asah kemampuan kita dalam menganalisis perilaku konsumen. Karena ilmu ini sangat berguna, bukan hanya di kelas, tetapi juga di dunia kerja, bisnis, dan kehidupan sehari-hari. Rekan ujar yang luar biasa, tak terasa kita sudah sampai di penghujung video pembelajaran kali ini, yaitu pada mata kuliah perilaku konsumen. Dari awal hingga akhir, kita telah bersama-sama menjelajahi konsep penting tentang bagaimana konsumen berpikir, merasa, dan bertindak dalam proses pembelian. Kita juga memahami bahwa perilaku konsumen bukan hanya soal transaksi, tapi juga menyangkut emosi, persepsi, budaya, dan pengalaman. Mulai dari pengertian perilaku konsumen, studi yang mendasarinya, pentingnya analisis pasar, hingga model-model perilaku konsumen yang aplikatif. Pelajaran ini bukan hanya penting bagi para pemasar atau pembisnis, tetapi juga bagi kita semua sebagai individu dalam menghadapi dinamika dunia konsumsi yang semakin kompleks. Jangan lupa, pemahaman yang baik tentang konsumen adalah modal utama untuk menciptakan solusi yang tepat, produk yang dibutuhkan, dan strategi yang berdampak. Terima kasih atas perhatian dan antusiasme kawan ujar semua. Saya Dodi Prasada. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Teruslah belajar, teruslah berkembang, dan jadilah perilaku perubahan. Salam cerdas dan sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.